Yang kedua, dia mengkritik pendidikan di dunia berkembang, mungkin khususnya termasuk Indonesia juga yang mantan negeri jajahan, itu dulunya kan sistemnya diinisiasi oleh para penjajah, para kolonial. Gayanya juga gaya kolonial. Padahal penjajah itu dulu menjalankan pendidikan di daerah jajahan untuk kepentingan mereka, kebutuhan mereka. Jadi sekolah-sekolah itu merefleksikan kepentingan penjajah, bukan kepentingan yang dijajah. Jadi pelajarannya juga pelajaran yang mengunggulkan penjajah, menegaskan status inferiornya yang dijajah. Ya kayak di Indonesia ini kan, dulu ada banyak sekolah-sekolah bikinan penjajah. Tujuannya apa penjajah bikin sekolah-sekolah itu? Biar dia dapat tenaga terdidik yang murah. Mereka kan butuh menjalankan pemerintahannya, menjalankan sistem yang dirancang, menjalankan program-programnya. Sementara SDM mereka mungkin tidak cukup, kurang. Butuh bantuan SDM lokal. Cuma SDM lokalnya kalau nggak dididik nanti malah menyusahkan. Maka dibikinlah sistem pendidikan yang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ya kalau di Indonesia Belanda ya nanti melahirkan pegawai-pegawai Belanda, pekerja-pekerja yang terampil tapi bisa dibayar murah, menguntungkan penjajah. Dan pendidikan gaya jajahan ini kelihatannya sampai hari ini masih kita jalankan. Buktinya apa? Sekarang hampir semua mentalitas yang kuliah, mentalitas sarjana-sarjana kita itu mentalitas PNS. Loh iya kan? Zaman Belanda dididik jadi pegawai pemerintah saat itu, pegawai Belanda. Jadi sekolah itu biar jadi pegawainya Belanda. Sekarang kan pegawainya pemerintah itu namanya PNS. Lowongannya satu yang daftar 4.000. Semuanya ingin jadi PNS. Ini jadi mentalitas pendidikan gaya kolonial. Kamu pengen jadi PNS kabeh. Jadi menunjukkan bahwa kamu tidak bisa mikir ada alternatif kerja yang lain selain jadi pegawai. Dan itu dulu sebenarnya warisan-warisan pendidikan kolonial. Oke, nah, colonized people are directed, they do not direct themselves. Orang-orang yang dijajah itu diarahkan. Mereka tidak bisa mengarahkan diri mereka sendiri. Cirinya gampang, teriak-teriak minta kebebasan, begitu dikasih kebebasan bingung mau ngapain. Akhirnya kacau sendiri. Ya kan? Dulu ada loh fase yang kita kacau tidak karu-karuan ketika reformasi. Sukses kamu menggulingkan pemerintahan. Bebas sekarang. Cuma setelah bebas mau apa? Terus bingung. Kenapa? Terbiasa diarahkan. Tidak bisa mengarahkan dirinya sendiri. Terbiasa diatur. Kayak saya kalau di kelas, oke nulis makalahnya bebas. Berapa halaman Pak? Wah dikongkon bebas, tidak tanya halaman. Loh kalau tanya halaman kan berarti diatur. Berapa spasi Pak? Boleh. Lah itu namanya sama aja, nanti diatur lagi sampai detail. Wong sudah dibilangin bebas. Tapi kamu masih tanya, kenapa mentalmu terbiasa diarahkan? Dan itu warisan pendidikan gaya kolonial. Sejak kecil. Mungkin sejak SD kamu memang terbiasa diarahkan. Nyari petunjuk yang jelas baru mau jalan. Kalau petunjuknya belum jelas, nunggu. Tidak bisa kreatif. Jadi kritiknya Freire yang pertama tadi, sistem sekolahan kok mencetak pekerja.
Sementara di dunia ketiga, pendidikannya masih gaya pendidikan kolonial. Semuanya masih rebutan ngelamar jadi PNS, jadi pegawainya pemerintah.